Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu hal yang kalau dari fisiknya tuh lonjong, hitam, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu besar. Ada orang yang fanatik, ada orang yang hanya sekedar suka, tapi juga ada orang yang bener-bener tidak suka. Kira-kira apa nih menurut Poklik? Apa? Kecoa? Bukan. Apa? Melinjo? Bukan melinjo. Oke guys, Kliker kali ini di edisi hari ini kita akan ngobrolin tentang kopi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sowan ke yang ahlinya lah di bidang kopi ini, insya Allah. Kopi. Oke, kali ini kita hadirkan Bapak Lukman Hakim. Nah, assalamualaikum Bapak Lukman Hakim. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah Sehat. Beliau ini kalau saya lihat kadang-kadang saya kayaknya pernah lihat di TV, tapi saya nggak tahu waktu acara apa gitu loh. Tapi kayaknya saya pernah. Banyak gitu. acara. Banyak acara. Pengacara Pak ya? Pengacara. Baik. Sebelum kita ngobrol lebih jauh Pak Lukman, kayaknya nggak afdol kayaknya kalau seandainya saya tidak mesen kopi nih. Tanpa minum kopi. Betul. Saya ingin mencoba Kintamani Pak. Kintamani Pak ya. Kintamani. Terus sama ini toastnya juga boleh, keju melted. Keju melted. Okay. Lalu teman saya tadi apa namanya tadi? Black lemon. Black lemon tonic ya. Ya. Oke. Itu dulu Pak. Siap. Jadi sembari kita ngobrol gini, kayaknya memang asiknya kan sambil diwawancarai gini nih. Gitu. Ini kalau saya boleh tahu Pak, ya. Toko Kopi Temanggung. Apakah jenengan ini lokasi tokonya di Temanggung ini Pak? Bukan Pak. Oh bukan. Gimana Pak kira-kira nih? Di Jogja ini. Oh ini di Jogja ya? Iya. Oke, di Jogja ternyata. Oke. Gimana Pak? Sejarahnya kok bisa Toko Kopi Temanggung Pak? Ya. Jadi awal mula kenapa muncul nama Toko Kopi Temanggung ini? Dulu tuh banyak sekali kopi yang single origin daerah. Origin dari beberapa daerah gitu kayak di Aceh, iya. Sampai dengan Papua. Itu banyak yang kita sediakan gitu. Iya. Cuma memang dari sekian banyak itu yang paling banyak peminat itu kopi Temanggung. Yang paling banyak minat? Paling banyak minat itu yang kopi Temanggung. Oke. Jadi terutama Robusta Temanggung ya. Temanggung. Oke. Ya. Oke. Nah dari sana akhirnya beberapa kopi yang kita sediakan itu saya coba lebih dimamatkan lagi. Jadi kalau terlalu banyak bean, itu kan juga kerepotan juga. Setuju. Karena tidak semua daerah itu selalu ready stoknya gitu kan. Oke. Hanya sambil beberapa dan kemudian yang paling banyak kita sediakan yang kopi Temanggung. Kopi Temanggung. Yang paling banyak. Oke. Dan kebetulan juga pelanggan banyak yang memang permintaannya lebih ke kopi Temanggung. Saya pikir juga mencari kopi itu kan juga tidak sesuatu yang gampang ya? Sesuatu yang gampang-gampang susah ya. Oke. Nah, seringnya di situlah. Jadi memang kalau kita langsung ambil ke pedagang, kadang kita nggak tahu nih kopi itu kualitasnya seperti apa. Oke. Karena biasanya kan kopi itu setelah di roasting dia baru akan terlihat
betul-betul dia petik merah atau enggak. Terkait yang kemarin mungkin idealisme petani ya. Betul, idealisme petani. Oke. Nah, dari pengalaman saya beberapa ngambil dengan supplier itu memang banyak yang tidak sesuai yang disampaikan. Jadi mereka sampaikan itu petik merah, Ya. tapi mungkin hanya sekian persen. Oke. Nah, dari situ saya mencoba untuk lebih fokuskan karena kan memang kalau bicara kopi itu kan sebenarnya lebih kepada rasa menikmati gitu. Rasa menikmati, betul. Rasa menikmati artinya di situ ada kepuasan gitu kan. Betul. Ketika dia menikmati kopi itu puas Betul. atau enggak di sana. Iya. Nah, termasuk juga ketika kita menyediakan bin. Nah, Betul. bagaimana mendapatkan bin yang bagus ini kan harus betul tahu sumbernya dari mana. Betul. Dari situ saya coba mencari Kerucutkan lagi ke petani-petani yang Ah, mereka memang idealis betul. untuk menyediakan sebuah kopi green bean yang memang kualitasnya bagus. Oh. Dari situlah Toko kopi Kemudian Temanggung toko kopi ini Temanggung. terlahir ya. iya Mantap banget. Kadang-kadang filosofi terkait dengan toko kopi ini akan menjadikan sebuah sebuah idealisme tersendiri juga gitu. Iya. Terkait dengan bagaimana menjaga rasa. betul. Mungkin bagaimana juga si ownernya ini bisa menjiwai atau mendalami ya karakter-karakter tersebut ya. Asik banget. Kalau yang Monggo, silakan, Mas. nggak apa-apa yang mau kita masuk Silakan. ini kita memang free aja kok, nggak masalah. Monggo. Nah, ya, jadi memang asik banget ya. Asik. Ini di manual brew ya. Manual brew V60. V60. Oke. Siap apa bos? Americano. Americano biro? Oh, udah Pak. Nggak usah Pak. Bungkus kopi aren sama Si, tak tulis. Nah, tulis dulu. dulu. Ini memang keindahannya gini nih. Jadi kita memang kadang-kadang kalau ini memang kita memang jalan, terus Bapak juga memang kita tidak Aren? tidak ada Americano? settingan. Jadi memang ini memang itu yang dibungkus loh Dit. kopi. Ya, yang di sini apa Americano es Americano S. Aduh, Semantra. terus coklat satu Terus coklat 1, keju satu keju 1. Americano S 3 ya? coklatnya tadi nggak ada Pak, coklatnya tadi nggak ada ya? Hah? Masih ada coklat ada tos. Coklat. Masih ada? Oh, sorry, coklat itu habis. Tinggal telur sama keju. Aku kentean habisan go crunchy. Mas Iput, Semantra. Coklatnya entah ya mas. Keju bi. Kurang seneng keju. Asik. Semantra itu Anda sendiri ya? Brand sendiri Pak? Semantra brand sendiri. Sudah ada brand sendiri juga ya pastinya Pak, ya? Iya. Manual brew nih kalau saya beberapa kali mencoba memang taste-nya nggak tahu saya kalau Kintamani seperti apa, tapi kalau kemarin Gayo ataupun Wamena gitu kan dia lebih ke ke fruit ya, lebih fruity ya, Iya. lebih ke asam kecut gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih kalau Kintamani jatuh seperti apa nih, saya belum pernah nyoba. Kintamani lebih kuat di sitrusnya ya. Situsnya ya. Sitrus. Oke. Kita akan coba bagaimana rasanya Kintamani ya. Iya. Ini kalau Arabica Gunung Kintamani, Bang di Bali. Oke, full terus brown Brownies. sugar. Terus yang dibungkus satu yang kecil lah ya. Terus kecil 1. Terus keju. Coklat Coklatnya enggak mas. Coklatnya mas habis. Tinggal keju sama telur. Skip. Americano. Nah, ini apa Pak?
V60. V60. V60 nggak jadi Americano. Nah, Hot ya. Pinnya mau apa? Kintamani, Sindoro, Toraja, Kamojang. Kecut, Kintamani. Kintamani. Oke. Mobil ya. Kopi keempat, Pak. Berarti ini masuk tadi yang kita katakan di awal tadi yang mania. Iya. Satu hari 4 kali gelas. Wah, kalau saya mungkin ya kelima ini. Subhanallah, kelima ini. Monggo. Wih, subhanallah. Saya sambil bikinin ini. Ini di angka 225? 225. 225. 3 step. Iya. 3 step di 225. Asik. Ambil Pak Lukman apa namanya? Menganu coba saya Iya. tes Monggo, dulu deh silakan. namanya seperti apa. Tadi ini bermain di suhu berapa, Pak? Suhu awal masuknya 97. 97. 97. Oke. Memang kalau seandainya kopi apalagi ini kita bermain dengan apa manual brew ya. Pastinya kan taste untuk apa namanya? Sugesti untuk ini keluar enggak ini floral terus Terusnya. delivery taste-nya katanya Ya. gitu lah. Ya betul. Oke. Hmm. Mungkin tesnya anu ya, mungkin tesnya ini lebih ke citrus ya, ke anu ya, kecut, kecutnya keluar, Telur siji mah. kecut keluar, bodinya juga dapat, dan yang pasti kita akan merasakan nanti setelah suhunya mungkin turun ya di angka 70 sampai 60. Apakah citrusnya akan semakin kuat apa tidak? Nanti kita akan buktikan. Oke. Ini kalau seandainya kalau Pak Lukman sendiri bergerak di bidang ini itu sudah berapa lama, Pak? Ya, kalau bicara kopi ya. Ya. Kopi sebenarnya berangkatnya itu hanya dari kesukaan saya minum kopi. Kesukaan minum kopi. Ya, dari itu aja sih. Oke. Dari hobi minum kopi itu Hmm. akhirnya ada satu keinginan bikin kedai kopi. Karena merasakan kopi dari beberapa daerah itu sepertinya menarik gitu loh. Oke. Nah dari sana kemudian ada kerjasama dengan relasi untuk membuat satu kedai kopi. Relasi untuk bikin satu kedai kopi. Kedai kopi. Oke. Ada teman gitu Oke. kan. Tentunya pada saat itu cukup kesulitan karena saya bukan orang kopi dan tidak pernah belajar kopi, sehingga untuk mendapatkan apa namanya membuat menu kopi pun aja nggak bisa gitu kan. Akhirnya? Nah, akhirnya di situ saya ada satu barista, saya untuk memberikan training. Nah dalam perjalanan ternyata kopi yang sama dari sumber yang sama itu bisa memberikan hasil rasa yang berbeda. Nah itu yang semakin menarik saya. Kenapa kok kopi yang sama rasanya bisa beda gitu? Betul. Sumber sama. Sumber sama, supplier sama. Supplier sama. Jadi kan awalnya dulu saya beli kopi sudah roasting gitu kan. Iya. Sudah roastingnya tinggal di grinder.
sudah roastingan, tinggal di blender. diolah ya di Oke. blender. Oke. Nah, tapi ketika itu menjadi sebuah minuman, rasanya nggak konsisten. Jadi espresso yang dihasilkan itu nggak konsisten, gitu. Rasanya nggak konsisten ya. Nggak konsisten. Jadi padahal itu sebenarnya sama, supplier-nya sama. Gitu. Ya. Dan itulah yang semakin membuat Pertanyaan besar dalam iya, dunia kenapa perkopian lah ya. seperti itu kan? Oke. Dari situ saya mulai belajar. Hmm. Ada satu minat untuk memperdalam kopi. Jadi akhirnya di 2000, jadi awal saya buka itu 2017. 2017. 2017. Oke, 2017. Mantap. 2017 awal ya? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Udah 8 tahun kurang lebih ya. Berarti mungkin jenengan juga sudah sangat paham ya kasarannya dengan komposisi, dengan atau masih kadang-kadang juga dari 8 tahun itu apa pelajaran yang menurut jenengan yang paling bisa di kopi itu ternyata ini loh. Apa Pak kira-kira? Oke, jadi ketika tadi saya menemukan, ketika kita buka coffee shop menemukan ternyata rasa kopi itu bisa beda-beda. Ya. Dari situ saya belajar gitu ya. Ya. Mulai dari belajar jadi barista, belajar jadi roaster, sampai akhirnya belajar roasting sendiri gitu kan. Sampai roasting sendiri. Sampai roasting sendiri. Oke. Nah, ternyata memang setelah saya pelajari banyak hal ketika kita mengolah kopi, Iya. roastingan yang berbeda itu juga bisa membuat hasil yang berbeda. Roastingan berbeda, mengeluarkan hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda. Katakanlah mungkin dari segi waktu, dari segi tekanan gas, dari suhu, itu hasilnya bisa beda-beda juga. Berarti memang tadi kalau jenengan mengatakan bin yang sama bisa menghasilkan sesuatu hal yang berbeda, mungkin karena faktor-faktornya ini yang setiap kopi punya cara masing-masing sendiri. Betul. Dan itu kemungkinan tidak akan diambil juga ya kasarannya. Ya. Oke. Jadi katakanlah ketika orang roasting itu sebenarnya basicnya teorinya sama gitu ya. Cuma dalam perjalanan pasti ada hal-hal yang perlu kita adjust. Sumber kopi yang berbeda dari asal daerah yang berbeda, jenis kopi yang berbeda, itu butuh perlakuan roasting yang berbeda juga. Bahkan tadi ketika bin hasilnya A, sumber binnya sama, isinya sama, cara merosting beda juga hasilnya juga bisa beda. Nah dari situ saya menemukan jawaban, ternyata berarti kenapa dulu waktu kita ambil dari supplier itu bisa beda-beda. Ya. Artinya ketika mereka roasting itu mungkin tidak konsisten. Nah tidak konsisten banyak faktor di situ. Dari mesinnya sendiri mungkin bisa, dari teknik ketika dia roasting, itulah yang menjadi satu teka-teki yang selama ini teka-teki. Oke. Terjawab di situ. Oke. Teka-teki menghasilkan kejutan rasa. Iya. Beri teka-teki yang aneh nih, teka-teki yang berkah. Betul. Teka-teki yang berkah yang menghasilkan kejutan rasa yang ternyata asik juga ya. Gitu, iya. Oke. Kita apa? Gula aren apa itu? Ini gula aren. Oke. Ini memang perjalanan untuk Pak Lukman bisa berjalan 8 tahun bertahan. Itu 8 tahun memang ngapunten di kopi terus. Di kopi terus. Oke. Jadi sejak
dulu saya di beberapa instansi itu. Jadi sejak saya tidak aktif di instansi, saya coba untuk menekuni dunia kopi. 8 tahun Clickers, Pak Lukman mencoba untuk keep konsisten. Udah keep tambah konsisten. Jadi berarti konsisten banget. 8 tahun itu bukan suatu hal yang gampang loh. Kalau seandainya kita berbicara masalah waktu, beliau bisa benar-benar konsisten mendalami. Yang pastinya kan juga banyak ya Pak ya, ya katakanlah kalau orang hidup cobaan-cobaan di kopi ya Pak ya. Ya, betul sekali. Kira-kira Pak, 8 tahun itu kira-kira cobaan yang menurut Pak Lukman paling berat apa Pak? Boleh nggak diceritain Pak? Oke. Jadi kembali kalau orang mau menekuni dunia kopi, banyak sekarang coffee shop yang buka ya. Tapi banyak juga yang sudah tutup. Ya. Dari beberapa, apalagi di Jogja ini, mungkin dalam 1 bulan bisa 2 atau 3 lah orang buka. Betul. Nah rata-rata mereka ketika melihat sebuah coffee shop rame, yang dilihat adalah ini luar biasa ini untuk bisnis gitu. Betul. Tapi tidak juga seperti itu sih. Apalagi kalau coffee shop yang memang banyak yang mereka nongkrong aja. Nanti mungkin nongkrongnya orang 7, orang 10, yang transaksi mungkin cuma 2 atau 3 gitu kan. Oke. Nah yang juga kadang membuat orang bisnis kopi nggak tahan itu, alat-alat di kopi itu emang cenderung cukup mahal. Oke, saya setuju Pak kalau itu. Saya setuju Pak. Oke. Meskipun sebenarnya kita mau cari yang kelas mungkin katakanlah menengah, itu juga banyak sih. Betul. Cuma memang tadi ketika kita pakai ya hasilnya mungkin nggak maksimal. Oke. Betul, kalau Pak Lukman mengatakan rata-rata memang kopi itu alatnya memang cukup mahal ya. Oke, benar. Tapi memang juga saya sebenarnya sedikit tergelitik Pak. Ketika banyak orang yang membuka mungkin kan warung makan ya kasarannya Pak ya. Betul. Karena kan kalau warung makan kan memang dia jatuhnya kebutuhan primer lah. Gitu, Pak ya. Tadi kan mungkin kalau yang saya tangkap ada keunikan tersendiri di kopi karena jadinya tadi sepertinya ingin sebenarnya benar-benar mengulik tentang kopi gitu. Tapi ada nggak sih Pak sebenarnya bahasa kita mungkin niat lain di balik itu gitu loh. Dalam arti kata, padahal sebenarnya kalau kita lihat kebutuhan orang lebih cenderung misalkan makan, gitu kan. Ada nggak Pak kira-kira selain yang tadi itu Pak, keunikan rasa dan lain sebagainya? Ya, ketika kita bicara sebuah kopi, katakanlah sebuah green ya. Katakanlah satu single origin, itu topik pembicaraan itu bisa panjang lebar. Artinya katakanlah kita bicara Kintamani. Betul. Nah, Kintamani asalnya dari mana, originnya dari mana, kemudian bagaimana lokasi penanaman, bagaimana mereka melakukan perawatan, bagaimana mereka panen, bicara panen, bicara pasca panen, pengolahan pasca panen, itu sudah sangat luar biasa di sana. Artinya pada saat kita ngobrol tentang kopi, dari segala sudut pandang itu cukup banyak. Dan nggak kena ada habisnya. Nah, dari sisi petaninya, iya. dari sisi perdagangannya, dari sisi penjual kopi minumannya sendiri, itu
sangat luar biasa di sana. Berarti dengan kata lain, Pak Lukman butuh teman buat ngobrol dong. Banyak. Oke. Ya. Oke. Jadi kebetulan pelanggan saya yang di sini ini mulai dari anak-anak SMA, Ya. anak-anak kuliah, anak-anak pekerja, banyak sekali. Nah mereka awal mungkin ada yang memang sudah punya pengalaman minum kopi, Yes. ada yang pengalaman baru mencoba. Disitulah sumber inspirasi untuk ngobrol. Jadi ketika mereka belum pernah minum kopi, pasti pertanyaannya, Pak, saya pengen kopi yang tidak terlalu keras apa ya? Yang tidak terlalu keras. Iya. Oke. Disitulah muncul obrolan. Oke, biasanya saya sarankan kita coba pakai cold brew gitu kan. Mereka mencoba menikmati. Sekali dua kali mungkin masih kaget gitu kan. Wah, belum bisa Menerima gitu mengapresiasi ya? kopi Ya? itu seperti apa. Betul. Dua kali, tiga kali, hanya mereka suka gitu. Yang dulunya mungkin kalau minum kopi saset, Ya. hanya setelah mencoba beberapa kali menemukan, Ya. oh ternyata ada yang unik gitu rasanya. Nah itu biasanya sumber obrolan dari situ. Dari situ berkembang lah. Ketika seorang pelajar mungkin dia cerita keluh kesah di sekolah kayak apa, anak-anak kuliah ketemu dosen seperti apa. Berarti di sini memang benar-benar jadi tempat Pak ya, tempat bagaimana katakanlah kalau orang sekarang bilang curcol gitu ya. Pak? Ya. Oke. Sampai mereka mungkin yang sudah bekerja pun kadang pembicaraan sampai dengan topiknya sampai dengan masalah di kerja, relasi dengan teman, ya seperti itu. Memang guys, ini untuk yang Kintamani yang manual brew ini memang setelah agak berapa ini mungkin suhu ya 40 sampai 50 mungkin ya. Beda ya. Dia tes untuk keasamannya memang cukup kuat. Jadi memang ngangkat lagi nih asamnya nih. Jadi di suhu dikit sekitar 80-an itu memang dia bodinya lebih kerasa. Tapi ketika dia turun ke suhu sekitar 50-60-an, ini 40-50-60 saya nggak hafal. Tapi itu tes untuk asamnya lebih kuat lagi. Pak, Ya, biasanya ketika dia masih panas, ya sama dingin pasti berbeda aroma yang keluar gitu. betul. Semakin dingin unsur sweetness-nya biasanya akan keluar. Sweetness-nya betul, Ya. betul banget. Nah, ini kalau seandainya di toko kopi Temanggung ini Pak, ini apa saja? Oh ini, Masya Ya, Allah. kursnya. Oke, siap. Apa saja ini Pak yang dijual di sini ini berarti tadi Pak ya? Ada biji kopi Kintamani, Dari sini. Sindoro, ya langsung aja Bu. Masya Allah, matur nuwun sangat Ibu. Oke, siap. Masya Allah. Mitosnya ya. Kalau brownies siji Mas, brownies loro yang kecil. Oke. Kintamani, Sindoro, Toraja, Halu banana. Halu Banana ada juga Pak ya? Ada. Oke, Halu Banana. Terus ada juga Kamojang. Kamojang. Ini konsepnya jual bin per berapa Pak? Per 200? Ya, mulai dari 200, 500? 500, Satu. kemudian 1 kilo. Oke. 200, 500, 1 kilo. Ya. Oke. Liker sebagai gambaran toko kopi Temanggung ini, walaupun namanya Temanggung, tadi kan udah jelasin ya, tidak berada di Temanggung, tapi ini ada toko kopi ada di daerah Karangwaru. Ini tepatnya di Karangwaru apa nih? Lor apa Kidul? Lor ya? Hah? Oh, Blunya? Blunya Oh, jatuhnya Rejo. Blunya ya? Blunya Jatuhnya Rejo. Blunya ya? Tapi di Kecamatan Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Karangwaru. Kecamatan Tegalrejo. Iya. Oke, nah jadi memang balik lagi di sini banyak banget yang teman-teman bisa explore. Jadi di sini kita bisa apa tadi Pak Lukman tadi dari kopi sampai
satu hal yang pribadi itu memang bener-bener bisa terjadi di sini nih. Jadi kasarnya kopi itu memang bener bisa jadi teman untuk kita bisa curcol ya, lebih curcol ya. Oke, mungkin kalau bagi teman-teman yang memang main ke daerah Karangwaru, ada di daerah Bulunya Harjo ini ada toko kopi Temanggung. Teman bisa main ke sini, bisa datang ke sini, merasakan bagaimana taste dari yang ada namanya manual brew, ada tadi black lemon tonic, terus ada juga macam-macam banget. Ada tadi americano, ada espresso, terus latte juga main Pak ya? Latte juga. Latte main juga. Latte dan lain dan sebagainya. Dan yang pastinya di sini explore terkait dengan kopi, mungkin teman-teman akan bisa mendapatkan sesuatu hal yang teori yang cukup menurut saya selama ini teori-teori yang benar-benar bisa kita terima secara logik. Kadang-kadang kan kalau banyak nih yang ngejual biji kopi tapi memang ya logikanya tuh nggak masuk Pak, gitu loh. Gitu lah. Tapi alhamdulillah mungkin di sini Pak Lukman, mungkin beliau yang sudah kurang lebih 8 tahun sudah mendalami kopi, bisa sedikit bercerita banyak terkait dengan kopi ini. Pak, kira-kira kalau sebenarnya kita mau bilang closing statement terkait dengan toko kopi Temanggung ini Pak, atau terkait kopi, terserah Pak. Terkait kopi ya? Ya. Sambil saya makan tosnya Pak. Monggo, silakan. Ya, jadi satu hal yang mungkin cukup menarik di kopi ini, banyak sekarang orang minum kopi itu tren ya. Oke. Bahkan kadang ada yang belum pernah tahu apa itu espresso. Ya. Dia mencoba pesen espresso di sini. Hmm. Nah, dari situ ada satu hal yang memang bisa kita kenalkan. Indonesia ini kaya sekali tentang kopi, tetapi kadang kualitas yang bagus itu sudah diekspor keluar. Nah, sudah sepantasnya kita orang Indonesia mengangkat kopi Indonesia, karena banyak sekali kopi single origin di Indonesia ini yang memang luar biasa. Jadi sama-sama kita mengangkat kopi Indonesia, karena kopi Indonesia itu bahkan mungkin lebih mendunia. Lebih mendunia. Oke. Berarti itu tadi closing statement Pak ya? Ya. Panjang ya? Enggak, panjang. Mana tuh? Ini Pak, ini tadi closing statement Pak ya? Jadi saya kayak jadi bingung lupa nih. Oke guys. Panjangnya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita cukup tercerahkan terkait dengan kopi pastinya. Dan di sini teman-teman kalau memang benar-benar ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan kopi Temanggung ataupun terkait dengan apa aja sih turunan dari apa kopi itu tadi yang saya sudah katakan banyak banget ternyata. Nah, teman-teman bisa main ke toko kopi Temanggung di daerah Bulunya Rejo, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, dan di sini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, experience terkait dengan bagaimana merasakan tes kopi yang asik. Pak Lukman, sebelumnya saya terima kasih banyak Pak Lukman sudah memberikan waktu sama kita untuk kita sedikit bercerita. Gitu loh. Gak kerasa udah 35 menit kita berada di sini. Padahal biasanya kita cuma 20 menit. 20 menit ya? Tapi nggak apa-apa, ini edisi spesial bro, edisi spesial. Jadi akhirnya kita 30 menit. Tinggal editor sama ini ya, tinggal gampang Pak itu. Itu pun belum bicara semua itu. Ya? Belum bicara semua dan itu belum habis. Kalau kita mau bilang set 2 masih bisa nih sebenarnya. Iya. Oke, Pak Lukman,
terima kasih banyak pada hari ini sudah menyempatkan waktu, dan yang pasti Forklick sangat bangga banget punya punya apa namanya ya, guiding atau punya semacam kayak pelurus dari teori-teori kita terkait dengan kopi ini. Mungkin salah satunya Pak Lukman mungkin. Dan Pak Lukman, kalau seandainya bisa, kita kasih tantangan Monggo. bikin kopi bin Banjarwaru. Di Banjarwaru. Next Pak ya. Next. Kalau seandainya memang itu udah kayaknya ini nih Banjarwaru banget. Gitu, Iya. Pak. Oke. Pak Lukman, terima kasih banyak Pak Lukman, geng. Terima kasih juga, Oke. Pak. Clickers, mungkin cukup sekian edisi terkait dengan kopi. Clickers bisa dengerin dari awal sampai akhir cerita tentang bagaimana sejarah toko kopi Temanggung, dan pastinya dari sini teman-teman bisa mendapatkan experience yang baru. Kang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gantian saya. Kopi satu.